Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bittihadi wal i'tisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melimpahkan rahmat, nikmat, inayahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan menumbuhkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada kita. Maka selayak dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Tatkala kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Tatkala kita kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentu kita sebagai umatnya mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah, dan kita menginginkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita merindukan Nabi, mencintai Nabi, sebelum kita hidup dunia ini, Nabi sudah merindukan kita. Nabi ingin berjumpa dengan kita karena kita beriman kepadanya. Mudah-mudahan kita akan mendapati syafaatnya. Kalaulah kita sudah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tatkala mudah urusan di akhirat, Allah akan berikan kemuliaan bagi kita, yaitu rizqun karim. Rizki yang mulia adalah surganya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang ingin saya sampaikan di dalam kitab Majalitus Tsaniyah fil Kalami ala Arba'in An-Nawawi, ada pada hadis yang ke-10 menceritakan tentang makanan baik, makanan halal, pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan ini adalah menguntungkan bagi kita tatkala berdoa kepada Allah. Dan penyebab di antara juga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan dan diriwayatkan oleh riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki dalam perjalanan yang jauh, dalam keadaan rambut yang kusut, kusam, pakaian yang kotor, lalu dia menadahkan tangannya berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dan ini terjadi pada masa zaman Nabi Musa alaihissalam dan telah sampai kepada Wahab bin Munabbih, dan dia menceritakan, Anna Musa marra rajulin qa'imin yad'u. Suatu saat Nabi Musa melewati seorang laki-laki. Laki-laki itu sedang berdoa kepada Allah. Laki-laki itu berdiri meminta kepada Allah, wa yatadarra'u tawilan. Laki-laki itu meminta kepada Allah begitu lama berdoanya. Karena begitu lama yang meminta kepada Allah, belum juga dikabulkan oleh Allah. Wa huwa yanzuru ilaihi. Nabi Musa memperhatikan laki-laki itu terus menerus. Lalu Nabi Musa heran dan penasaran bertanya kepada Allah, qala ya Rabbi amastajabta li abdika. Ya Allah, hambamu itu sudah lama berdoa kepadamu, menadah tangan kepadamu, kenapa juga belum dikabulkan ya Allah? Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, fa'allahu ta'ala ilaihi. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, ya Musa, annahu law baka hatta tamputa nafsu. Kata Allah, hai Musa, sesungguhnya seandainya saja laki-laki itu berdoa kepadaku sambil menangis begitu lama, dia menangis sehingga dia meninggalkan dunia itu, merusak dirinya. Wa rafa'a yadahu hatta balagha anana sama. Hai Musa, seandainya saja dia mengangkat tangannya ke atas langit, sampai ke atas langit, mastajabtu lahu, maka aku tidak mengkabulkan doanya, kata Allah. Nabi Musa makin heran dan penasaran dan bertanya kembali kepada Allah. Qala ya Rabbi lima dzalik. Ya Allah, kenapa bisa begitu? Tidak engkau kabulkan doanya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala li'anna fi batnil haram. Kata Allah, sesungguhnya kenapa doanya tidak aku kabulkan? Di dalam perutnya ada makanan-makanan haram. Wa ala zuriyil haram, karena di pundaknya ataupun pekerjaan ada pekerjaan haram. Wa fi baitil haram, dan di rumahnya ada barang-barang haram. Makanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah tentang makanan halal ini. Karena mengharapkan makanan yang mulia, yang halal tidak tercipta dalam perutnya sekalipun untuk memakan makanan haram. Ada seorang pemuda yang tinggal di Gaza, Palestina, dan pemuda ini adalah pemuda yang soleh. Ketika itu perjalanan jauh dia menghampiri sungai karena kehausan dan kelaparan. Ketika dia minum air sungai, dia melihat ada di sungai mengalir buah delima. Lalu dia ambil buah delima itu, dan ketika itu dia makan buah delima dengan separuhnya. Ketika dia selesai memakan buah delima separuh, baru dia teringat rupanya buah delima itu belum halal bagi dia, karena yang punya belum mengizinkan baginya. Lalu dia mencari pohon buah delima itu, dia sisiri sungai sampai dia menemukan. Ketika dia menemui buah delima itu, dia tanya kepada masyarakat sekitar siapa gerangan yang punya buah delima itu. Ketika itu dia berjumpa dengan pemilik buah delima dan dia mengatakan, mohon maaf Tuan, aku telah memakan buah delima separuhnya Tuan. Apakah Tuan menghalalkan bagiku? Lalu Tuan ini kaget, yang punya kebun delima ini heran, bertanya dalam hatinya, begitu soleh anak ini, begitu jujur anak ini, begitu amanah anak ini. Lalu katanya, aku akan menghalalkan yang ada dalam perutmu itu setelah aku akan memberikan hukuman kepadamu. Ternyata pemuda ini kena mengharapkan makanan halal, kena redha karena Allah. Lalu dia mengatakan, insya Allah saya siap menjalankan hukuman yang Tuhan berikan kepadaku. Lalu Tuhan itu berikan hukuman menjaga kebun delima yang punyanya. Tatkala sudah masa hukuman selesai, lalu pemuda ini bertanya kembali kepada Tuhan itu sendiri. Wahai Tuhan, apakah saya bisa kembali dengan keluarga saya? Masa hukuman saya sudah selesai. Apakah makanan yang sudah saya makan Tuhan halalkan bagiku? Lalu Tuhan ini tadi yang punya kebun delima mengatakan, kamu mempunyai kesalahan lagi. Lalu dia bertanya dan heran, apakah gerangan kesalahanku? Lalu dijawab yang punya kebun delima ini, kesalahanmu tatkala aku datang ke kebun delima ini, engkau selalu tatkala aku memintakan kepadamu, engkau memetik buah delima yang masam dan yang mudah. Apakah engkau tidak menyukai aku? Apakah engkau membenci aku? Lalu jawab pemuda itu, mohon maaf Tuan, aku bukan membenci Tuan, bukan tidak suka dengan Tuan, tetapi selama aku menjaga kebun delima ini wahai Tuan, aku tidak tahu mana buah delima yang masak, mana yang mudah, mana yang tua, mana yang manis, mana yang masam, karena aku tidak pernah memakan buah delima satu biji pun. Lalu kata Tuan tadi, kalau begitu aku akan menikahkan dengan putriku. Maka dengan itu dia mengatakan, insya Allah saya siap. Namun kamu jangan bahagia dulu, karena putriku cacat, tak punya kaki, tak punya tangan, tak punya mulut, tak punya telinga, tak punya mata. Kaget pemuda ini. Lalu dia meminta petunjuk dari Allah. Dia berserah diri kepada Allah dan dia teringat untuk mendapatkan makanan halal. Maka dia mengatakan, insya Allah aku siap menikahi anak Tuhan. Selesai ijab kabul. Lalu tuannya sudah menjadi mertua ini mempersilakan, silakan kamu datangi putriku yang sudah sah menjadi istrimu. Silakan kamu masuk ke kamarnya. Ketika pemuda ini masuk ke dalam kamar, dia kaget, lalu dia menjerit dan berkata, mohon maaf Tuan, Tuan menunjuk salah kamar. Bahwasanya di dalam kamar itu bukan putri Tuan, yang Tuan pun bilang adalah cacat, tak punya kaki, tak punya mata, tak punya tangan dan tak punya telinga. Ternyata di dalam itu adalah wanita yang cantik, yang soleh. Lalu kata mertuanya tadi, itulah istrimu dan itulah putriku. Dan mengapa aku katakan tak punya tangan?
Karena dia tak pernah mencuri ataupun menghardik. Kenapa aku katakan tak punya kaki, tak pernah melangkah tempat maksiat? Kenapa aku katakan tak punya mulut? Kerana dia tak pernah menggunjing, mencaci maki, memfitnah. Kenapa aku katakan tak punya mata? Karena dia tak pernah melihat yang buruk-buruk. Dan mengapa aku katakan tak punya telinga? Karena dia tak mendengarkan yang kotor-kotor. Maka dalam perjalanan pernikahan mereka, Allah karuniakan mereka seorang anak laki-laki. Lalu mereka beri dengan nama Muhammad. Siapa gerangan pemuda ini? Pemuda ini bernama Idris Asy-Syafi'i. Maka kita kenal dengan apa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.